Mereka akan menyelidiki lebih jauh apa yang terjadi pada peristiwa ini dengan meminta dukungan bukti-bukti kepada kami terkait dengan kronologis peristiwanya, kemudian bukti-bukti material seperti hasil visum terhadap 7 orang yang mengalami luka yang cukup berat itu. Nah, ini kita akan memberi dukungan yang itu dan nanti Komnas akan memutuskan apakah perlu untuk membuat tim pemantauan atau tidak. Nah, yang kedua, Komnas juga akan menyiapkan surat berupa surat untuk memberikan perlindungan kepada para korban ini. Nah, dan yang ketiga, Komnas juga akan memastikan proses berjalannya penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ini. Nah, kita tahu bahwa sekarang dari informasi yang disampaikan oleh Puspen TNI bahwa terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya akan ada proses hukum kepada mereka. Nah, untuk memastikan proses hukum ini, Komnas akan melakukan pemantauan terhadap itu. Nah, ini 3 hal yang menjadi komitmen Komnas HAM dari apa yang kami laporkan ini. Jadi Pak, kan totalnya berarti ada 7 untuk kejadian di Boyolali dan di Jogja, itu masing-masing berapa ya Pak? Apanya? Korbannya yang mengalami yang dirawat ya. Yang dirawat itu ada sekitar 7 orang. Itu tapi yang masih dari mana kan ada 2 di Boyolali dan di ya, Boyolali ini yang di Boyolali aja. 7 orang ya Pak? Ya, 7 orang. Tapi yang rawat inap itu nggak ke-7-7-nya. Itu hanya ada 2-3 orang gitu. Yang mereka masih belum bisa sepenuhnya sadar sampai sekarang. Untuk 7 itu sudah di Boyolali dan di Jogja ya Pak ya? Nah, itu di Boyolali. Di Boyolali aja. Ini kan yang peristiwa yang terjadi di dekat pertigaan lampu merah itu. Bukan yang di Jogja. Jogja lain lagi. Itu 3 tadi dirawat, terus berarti sisanya dipulangkan gitu ya Pak? Kenapa? Yang 7 di Boyolali itu, yang 3 dirawat inap ya. Dipulangkan ya berarti? Yang lain tuh jalan. Mereka tetap karena lukanya cukup serius karena ada yang diseret ya. Diseret ke markas itu. Pak, setelah ke Komnas HAM ini dari DPR sendiri langkahnya apa Pak? Kan ada minta perlindungan buat korban, apakah akan ke LPSK atau seperti apa Bang Joko? Nah, itu nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Karena kan untuk perlindungan ke LPSK ini juga memerlukan ini dari Komnas, rekomendasi dari Komnas. Nah, karena itu kita tahap sekarang ini kita melaporkan dulu ke Komnas dan nanti Komnas memastikan apa yang dialami oleh korban ini yang mengalami luka-luka ini ya, yang 7 orang tersebut, sehingga nanti mereka akan mengeluarkan surat perlindungan, termasuk surat untuk ke LPSK. Pak, kalau perlindungan itu sendiri sebenarnya karena memang ada beberapa tekanan atau ancaman atau memang antisipasi aja sih? Ya, kita khawatirkan hal itu terjadi. Kita khawatir hal itu terjadi ya, karena kan kita tahu bahwa pihak keluarga kan juga tampil di media ya, membahas, membicarakan ketidaknyamanan mereka terhadap apa yang dialami oleh keluarga mereka itu. Dan seperti kita ketahui ya bersama bahwa salah satu dari keluarga itu kan menolak bingkisan yang diberikan oleh aparat Kodim di sana ya, pimpinan Kodim di sana. Nah, dan yang lain-lain. Dan juga kan yang paling penting juga adalah sekarang ada kesan semacam membangun opini ya bahwa yang salah itu adalah korban ini gitu. Nah, sehingga kan sekarang kita lihat ada karangan bunga diberikan diberikan di kantor Kodim itu. Nah, ini kan opini-opini ini kan juga akan bisa memicu emosi masyarakat dan bisa juga
ini ancaman kepada para korban ini. Nah, karena itulah kita mendorong agar Komnas selaku badan yang independen untuk menginvestigasi peristiwa ini. Ya, investigasi atas peristiwa ini itu bagian dari pelindungan kepada para korban. Nah, kemudian ada pelindungan yang lebih spesifik dengan kami meminta Komnas menyurati, memberikan surat kepada instansi yang bersangkutan untuk sebagai bentuk dari perlindungan terhadap para korban dan keluarganya, sehingga mereka tidak ada perasaan ketakutan. Sudah di rumah sakit, proses penyembuhan mereka. Oke. Penegasannya Pak, berarti pelaporan yang hari ini sampai ke Komnas itu yang Jogja, yang Boyolali aja. Oke. Ya, kita khusus yang Boyolali. Ya, karena kenapa khusus yang Boyolali? Karena itu tadi kita melihat peristiwa ini punya makna dari sudut hak asasi manusia. Karena di situ terjadi penegakan hukum sendiri oleh instansi yang tidak punya hak melakukan penegakan hukum, ya, dengan cara melakukan pemukulan dan seterusnya. Karena kalau itu pelanggaran lalu lintas berupa menimbulkan suara yang bising, itu sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak kepolisian. Yang tidak bisa main hakim sendiri dalam konteks ini. Nah, apalagi dengan menggunakan kekuasaan, kekuatan gitu, dengan memukul, menerjang, menyeret dan seterusnya yang mengakibatkan luka-luka. Dan itu merupakan pelanggaran terhadap satu konvensi internasional yang sudah kita ratifikasi, yaitu konvensi menentang penyiksaan, International Convention Against Torture and Other Cruel. Nah, itu merupakan pelanggaran terhadap konvensi internasional ini yang sudah kita ratifikasi. Nah, kita terikat oleh itu. Nah, jadi makanya kami mendorong Komnas HAM untuk memantau peristiwa ini, melihat ada atau tidaknya pelanggaran atas hak bebas dari penyiksaan ini dalam peristiwa ini. Baik, ya. Terima kasih ya. Tadi ya.